Pondok Pro FM, Your Lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Pro FM, selamat sore untuk Anda semuanya dimanapun berada yang sedang mendengarkan siaran 105. Sebelumnya dari Pro FM mengucapkan selamat memperingati Hari Raya Idul Adha ya, rekan Pro FM 10 Zulhijjah 1442 Hijriah. Dan seperti biasa pada hari Selasa di formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita ada talk show bersama Kementerian Agama. Dan di studio Roy FM sudah berhadir bersama Nurul Al-Ustadz Muhammad Nuh. Nurul sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Bi khair walhamdulillah, sehat walafiat. Mudah-mudahan sehat ya. Rekan Roy FM, di sore hari ini tema kita adalah meneladani prinsip Nabi Ibrahim alaihissalam ya Ustaz? Prinsip-prinsip hidup. Prinsip-prinsip hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin untuk materinya silahkan langsung disampaikan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul jabbar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'usu rahmatan lil alamin, an-nabiyyul mukhtar. Kaum muslimin dan kaum muslimat pendengar radio Raw FM yang kami hormati dan yang kami muliakan, mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari menjelang malam ini dapat kita bertemu kembali dalam suasana bahagia di hari raya Idul Adha 1442 Hijriah. Tentunya juga kami dari kantor Kementerian Agama Kota Parangsidimpuan menyampaikan selamat kepada seluruh kaum muslimin kaum muslimat merayakan hari raya Idul Adha 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan juga mudah-mudahan ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dapat meningkatkan imunitas tubuh kita dan menambah energi dan semangat dalam hidup kita. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita diberikan Allah kesehatan jasmani dan rohani. Syukur kita tentunya tidak sekedar kata, tapi mari kita berusaha untuk membuktikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua, Allahu Rabbi, sang pemilik langit dan bumi, dan atas nikmat yang diberi, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita untuk dapat mensyukuri, dan mudah-mudahan dapat kita jiwai dalam menghadapi hidup yang penuh liku dan terjal mendaki. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, engkau tidak akan dapat menghitungnya dan tak dapat mengiranya. Oleh karena itu, atas keterbatasan kita itu, marilah kita dalam kehidupan kita ini selalu bersyukur. Mudah-mudahan kita bahagia. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabil Ummi, penutup para nabi, yang telah menyampaikan kepada kita ajaran suci lewat Al-Quran kalam ilahi sebagai solusi di masa pandemi. Mudah-mudahan Al-Quran dapat meningkatkan imunitas tubuh kita berdosis tinggi yang akan membuat sehat jasmani dan rohani, iman kuat di dalam hati, hidup terasa damai. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami muliakan,
Di dalam kehidupan ini bukanlah ilmu yang membuat kita mulia, bukan harta yang membuat kita bahagia, dan bukan pula tahta yang membuat kita ke surga, dan bukan juga permata yang membuat hati kita terasa bahagia. Tapi yang membuat kita mulia, bahagia, dan ke surga adalah takwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketakwaan kepada kita semua. Mudah-mudahan doa kita adalah doa meneladani doa Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Beliau berdoa dalam Al-Quran surah As-Su'ara ayat 83-89. Rabbi habali hukma wa alhiqani bis-solihin. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang akan datang kemudian. Waj'alni min warasati jannatin na'im, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat pendengar radio Adi Utama yang kami hormati dan kami banggakan, dalam merayakan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah ini, sengaja kami mengambil tema kita, yaitu bagaimana kita meneladani prinsip-prinsip hidup Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah adalah kekasih Allah, Rasul pilihan setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan manusia dalam hidup ini banyak prinsip-prinsip hidup yang mereka pegang, yang kami ajarkan dan kami sampaikan kepada kita semua adalah prinsip-prinsip hidup Nabi kita Nabi besar Muhammad, Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam, dan bersama keluarganya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini ada 3 prinsip hidup yang ingin kami sampaikan. Prinsip hidup Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya adalah sangat taat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cinta yang paling tinggi di atas kecintaan mereka kecuali hanya kepada Allah, dan tidak ada ketaatan yang harus ditaati kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, di dalam sejarah Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam, tanda bukti taat mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, diperintahkanlah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam, anak satu-satunya anak yang selama ini diharapkan kehadirannya ke muka bumi ini, dan mereka melakukan itu meskipun hanya dengan isyarat mimpi. Di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'us sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur ma tara." Maka tatkala anak itu Nabi Ismail sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim,
Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu." Qala ya abatif al ma tukmar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka Nabi Ismail alaihissalam menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku dalam keadaan termasuk orang-orang yang sabar." Saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita sekarang banyak orang yang hatinya tumpul karena hatinya berpenyakit dan melakukan dosa, hati pun berkarat. Jangankan bahasa isyarat, perintah dan larangan Allah bahasanya sudah sangat terang dan sudah sangat jelas, dan firman-Nya pun tegas dan kalimatnya pun tepat. Tetap saja ada di antara manusia yang tidak mau taat dan tidak paham atau tidak mau memahaminya. Saudara-saudaraku, dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam belum tahu akan tersedia domba ketika pisau nyaris memenggal buah hatinya Nabi Ismail. Begitu juga beliau belum tahu dia akan selamat dari pembakaran Raja Namrus. Begitu pula beliau belum tahu akan dibina kembali Ka'bah di lembah yang tidak berpenghuni dan tandus ketika beliau diperintahkan membawa dan meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam. Semua dilaksanakan dengan ketaatan, sami'na wa ata'na. Nabi Ibrahim melakukan itu semua, saudara-saudaraku. Begitu juga anaknya Nabi Ismail, begitu juga istrinya Hajar. Mereka itu lakukan semua itu adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami taat. Saudara-saudaraku, dalam kisah Nabi yang lain, Nabi Nuh alaihissalam belum tahu banjir akan datang ketika ia membuat bahtera dan ditertawai kaumnya, tapi beliau lakukan itu atas dasar ketaatan. Nabi Musa alaihissalam juga belum tahu ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan melemparkan tongkatnya sehingga tongkatnya bisa menjadi ular, dan melemparkan tongkatnya ke laut sehingga tongkatnya bisa membelah lautan. Mereka lakukan itu semua atas dasar ketaatan, sami'na wa ata'na. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam dalam sejarahnya kita ketahui tongkatnya bisa menjadi ular. Itu semua dilakukan Nabi Musa alaihissalam atas dasar ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, buktinya sebagian kita sudah diberi pekerjaan dan kehidupan yang nikmat, badan sehat walafiat, orangnya cantik, tampan memikat, berilmu dan berpangkat, harta dan uangnya berlipat-lipat, rumah besar dan bertingkat, memiliki fasilitas hidup banyak banget, kendaraannya pun mengkilat, tapi orangnya hatinya kotor dan suka bermaksiat, berdosa dan tidak bertaubat. Akhirnya dunia akhirat kena laknat. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudaraku, marilah kita contoh teladani Nabi kita Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam yang selalu mentaati perintah Allah tanpa banyak komentar, dan mereka tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kedurhakaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, kalaulah malaikat maut mau menjemput yang tak kenal permisi, toleransi dan kompromi, sanak keluarga yang tercinta, harta jabatan akan ditinggali,
Buktinya kita lihat sudah banyak sanak keluarga dan saudara tetangga kita yang telah mendahului. Matinya pun kadang-kadang mendadak, yang penyebabnya tanpa kita ketahui apa penyebab sebetulnya. Mungkin giliran kita, mungkin esok lusa, dan bisa jadi hari ini, dan hari ini merupakan hari raya Idul Adha yang terakhir kita nikmati. Di alam barzah terkelupaslah kulit, badan dihimpit, suara menjerit. Hanya amal soleh yang selalu setia mendampingi menanti hari berbangkit. Di hari kiamat, di depan pengadilan ilahi, dengan kecanggihan teknologi ilahi Rabbi, semua maksiat, kesalahan, dosa manusia akan diperlihatkan kepada diri. Ketika itulah datanglah rasa takut, rasa malu, dan rasa ngiri yang tidak akan berhenti. Semua akan kita alami bila kita tidak mendapati ampunan ilahi akibat kita gagal dalam mengisi amal terbaik dengan ketaatan dalam kehidupan ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat pendengar Radio Rau yang kami hormati. Ya, rekan RFM, itu dia tadi materi kita terkait meneladani prinsip-prinsip hidup Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ustaz? Iya, Ustaz. Iya. Untuk rekan RFM yang ingin bergabung dengan Nurul dan Ustadz di sore hari ini, silakan kirimkan pertanyaannya via WhatsApp ataupun SMS di 0822 9999 6105. Kita break sebentar Ustadz. Jangan kemana-mana rekan RFM, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. One oh Five Raw FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Sudirman 219, Kota Padang Sidimpuan, dan rekan Raw masih bersama Nurul dan juga Ustadz dalam tausiah bersama Kemenak dengan tema meneladani prinsip-prinsip hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sudah ada di sesi kedua Ustadz, mungkin boleh disambung lagi materinya. Silakan Ustadz. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan kaum muslimat pendengar Radio Rau yang mungkin kebanyakan ibu-ibu sedang sibuk di dapur untuk mempersiapkan makanan kurbannya, dan mudah-mudahan itu semua menambah imunitas tubuh kita sehingga segala penyakit mudah-mudahan kita semua dapat dihindari, termasuklah COVID-19 yang mungkin bisa menggerogoti tubuh kita. Insya Allah kalau imunitas tubuh kita kuat, insya Allah segala bentuk penyakit apapun mudah-mudahan dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkannya dari kita semua. Saudara-saudaraku, masuk kita kepada prinsip hidup kedua daripada Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Apa prinsip hidupnya? Tiada hari tanpa bekerja, tanpa berdoa, dan tanpa beramal. Saudara-saudaraku, berusaha tanpa berdoa itu adalah orang sombong yang dia meyakini semua itu atas dasar kekuatan dirinya, terlalu percaya diri, padahal semua terjadi dan keberhasilan kita atas dasar izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak berdoa tanpa berusaha. Ada orang yang banyak berdoa, doa jalan terus, tapi tidak mau bekerja. Ini juga adalah perbuatan yang salah. Itulah orang yang pemalas, dan sebagian besar inilah perangai daripada para pengemis. Dan ada juga manusia yang tak mau berusaha dan tak mau berdoa. Inilah orang-orang yang berputus asa dari rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kita mengaku seorang yang mukmin, seorang yang beriman, kita dalam hidup ini harus bisa meneladani prinsip hidup Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu berusaha, berdoa, dan beramal. Saudara-saudariku, satu hal yang membuat kita maju adalah berusaha. Satu hal yang membuat kita kuat adalah doa. Satu hal yang membuat kita hancur adalah putus asa. Satu hal yang membuat kita dewasa adalah masalah. Satu hal yang membuat kita bahagia adalah kasih sayang. Jadi agar hari demi hari kita yang kita lalui indah, marilah kita sebarkan kasih sayang kepada sesama melalui ibadah zakat, infak, dan sedekah. Dan begitu juga kurban, akikah, itu semua membina hubungan baik kita kepada Allah sekaligus membina hubungan baik kita sama manusia. Bersahabatlah dengan masalah, tidak putus asa, teruslah berusaha dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Innama amruhu ija arada syai'an ayyakula lahu kum fayakun. Yakinlah bahwa dalam hidup ini tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semua itu mudah bagi Allah. Dia cukup mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Saudara-saudaraku, doa kita harus diseimbangkan dengan usaha dan amal. Ini dapat kita lihat dalam kisah istri Nabi kita Ibrahim alaihissalam, yaitu yang bernama Siti Hajar. Siti Hajar telah membuktikan kepada kita betapa ia berusaha sambil berlari-lari bolak-balik 7 kali antara Bukit Sofa dan Marwah mencari rezeki berupa air, meski berada di daerah yang saat itu belum ada kehidupan. Inilah yang dalam ibadah haji dan umroh dilambangkan dengan ibadah sa'i. Sa'i artinya adalah usaha. Siti Hajar telah mencontohkan kepada kita bahwa meskipun kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemberi rezeki, tapi ia tetap berusaha untuk mencari rezeki. Namun ketika mencari rezeki, perhatian dan tanggung jawab utama kepada pendidikan anak tetap dilaksanakan hingga Ismail menjadi anak yang soleh dan selalu menunjukkan ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu juga kedua orang tuanya. Bangunan berupa pilar setengah lingkaran di dekat Ka'bah merupakan monumen bersejarah yang disebut dengan Hijr Ismail, yang artinya pangkuan Ismail. Disitulah dulu Ismail diasuh oleh ibunya Siti Hajar yang dirahmati Allah. Saudara-saudaraku, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terbaik dan nabi yang sangat perlu kita teladani, dan beliau adalah sebaik-baik teladan dalam kehidupan. Nabi kita sedikit-sedikit beribadah, kita sedikit ibadahnya. Nabi itu sedikit-sedikit bersedekah, kita sedikit sedekahnya. Nabi itu sedikit tidurnya, kita sedikit-sedikit tidur. Nabi kita sedikit makannya, kalau kita sedikit-sedikit makan. Tentu ini saudara-saudaraku harus kita mengevaluasi dalam kehidupan kita ini supaya sehat jasmani dan rohani kita. Meladani Nabi kita Muhammad SAW, itu juga meladani Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya. Kalau ingin cerdas, cerdaskanlah orang lain. Kalau ingin kaya,
kayakan orang lain melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Ingin mulia, muliakanlah orang lain. Ingin disayang Allah, sayangilah orang lain. Ingin doa dikabulkan oleh Allah, doakanlah orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prinsip yang ketiga, prinsip Nabi Ibrahim alaihissalam yang perlu kita teladani adalah Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini hidup adalah ujian. Hidup adalah ujian, yang semua perjalanan hidup kita ini tidak adalah ada yang sia-sia. Semua mengandung pelajaran kepada kita untuk kebaikan kita bersama. Saudara-saudaraku, di saat masa pandemi ini, kita banyak diuji. Timbul rasa was-was dan khawatir tak menentu dalam diri. Memikirkan hidup dan memikirkan masa depan generasi. Seolah-olah bumi tidak bersahabat lagi. Wallahu a'lam. Hanyalah Allah yang maha tahu di balik misteri ini. Kepadanya lah kita berserah diri. Kita memperbanyak zikir kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kezaliman orang zalim. Yakinlah seluruh pendengar di mana saja kita berada, suatu saat pandemi ini akan berakhir nanti. Lenyap dari muka bumi. Kita akan diberikan Allah Subhanahu wa taala yaitu kenikmatan untuk bisa hidup bebas dalam hidup ini. Dan insya Allah apa makna dan tujuan dari wabah penyakit ini, kita akan mengetahui kesimpulan dari semua ini. Seorang mukmin hidupnya beribadah hanya kepada Allah yang maha melihat. Menggunakan harta, ilmu, dan jabatan, dan segala nikmat sebagai alat untuk meningkatkan amal ibadat sampai akhir hayat. Dalam beribadah, yakinlah saudara-saudariku, pendengar mana saja berada, hakul yakin Allah itu maha melihat. Dan semakin yakinlah adanya malaikat yang pengawasannya selalu melekat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti memberi syafaat. Al-Quran marilah kita amalkan sebagai amal solihat. Makin kuat keyakinan kita akan adanya kiamat. Insya Allah takdir kita di dunia ini akan diberikan nikmat dan kita akan masuk surga sebagai tempat akhir kehidupan yang nikmat. Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, tentunya dari mana kita akan belajar ikhlas? Kalau hidup ini adalah ujian, jika semua apa yang kita impikan terus terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang taat pada jalan Allah bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa-masa sulit. Biarlah sang penyelenggara hidup, Allah yang maha kuasa yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Karena hanya dialah yang tahu waktu dan kondisi yang tepat untuk memberikan yang terbaik untuk kita bersama. Orang yang mulia di sisi Allah tidaklah dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Tapi orang yang bertakwa dibentuk melalui kesukaran, tantangan, fitnah, dan bahkan air mata. Yakinlah saudara-saudaraku, semua yang kita lalui dalam hidup ini adalah merupakan ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua hidup ini adalah menguji kita siapa yang terbaik amal ibadahnya.
Dan kehidupan kita adalah merupakan bagian daripada evaluasi kepada diri kita semua. Apakah betul-betul kita beriman, atau bahkan sebaliknya orang yang hanya mengaku iman dalam lidah dan lisan sebagai retorika dalam berpidato dan pemanis di bibir. Itu, saudara-saudaraku, tergantung kepada diri kita masing-masing. Oleh karena itu, ketika kita diuji, contohlah Nabi Ibrahim alaihissalam yang banyak diuji Allah, beliau berupa perintah dan larangan, dan semua itu dilakukan oleh beliau dengan penuh ketaatan. Sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah, kami taat ya Allah. Saudara-saudaraku, inilah 3 prinsip yang dapat kami sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan seluruh pendengar di mana saja berada dapat meneladaninya, dan insya Allah kalau kita mampu meneladaninya, insya Allah kita pun akan memiliki tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, maqamam mahmuda. Dalam kehidupan kita di dunia ini akan diberikan hayatan thayyibah, dan insya Allah rezekinya pun rezeki yang banyak membawa barokah. Dan insya Allah juga tempat tinggal kita di mana saja kita berada, Allah akan berikan kepada kita tempat tinggal yang barokah, dunia dan akhirat mendapatkan kenikmatan. Iya, rekan Rafem, itu dia tadi materi kita untuk di sesi kedua. Kita masih punya sesi berikutnya ya Ustadz. Insya Allah. Kita break sebentar rekan Rafem, jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.